Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Rohman Santoso SDD. Saya guru PAI di SD Negeri Pengasinan 4, sekaligus mahasiswa PPG Darjah Batch 3 di LPTK UIN Salatiga dengan nomor induk mahasiswa 2703 025 0948. Pada hari ini tanggal 2 Oktober 2025, tepatnya hari Kamis, saya ingin mempraktikkan uji kinerja di Sekolah SD Negeri Pengasinan 4 pada kelas 5 dengan bertema Aku Anak Soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, bagaimana kabar kalian semua? Baik. Alhamdulillah baik. Nah, tadi sebelum berangkat sekolah, udah sarapan dulu belum? Alhamdulillah sudah. Baik anak-anak sekalian semua, biar lebih fresh lagi, lebih semangat lagi belajarnya. Ayo kita ice breaking dulu. Berdiri semuanya, berdiri. Tetap semangat. Sekali lagi. Alhamdulillah anak-anak, ya kita udah ice breaking biar lebih semangat lagi, biar fresh lagi, ya. Pada saat kita mau memasuki materi pembelajaran pada hari ini. Nah, anak-anak semuanya, coba saya mau lihat dulu ya kelengkapan kalian ya pada hari ini. Hari ini pakai baju apa? Pakai baju batik ya. Pakai tas kaki nggak sepatunya? Pakai jaket enggak? Udah lengkap semua apa belum? Ya alhamdulillah udah lengkap semua. Nah, oke anak-anak semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran ya, alangkah baiknya apa? Berdoa dulu ya. Berdoa dulu, diawali dengan berdoa. Siapa kainnya di sini? Siapa kainnya? Ya, Hafiz. Ya, Hafiz maju. Sebelum kita belajar alat abadi kita berdoa seperti berdoa mulai. Ya Allah, tambahkanlah dan perlindunganmu bana aku Berdoa selesai. Pemberitaan. Ya, silakan Bu Hafiz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah berdoa sebelum belajar ya bersama-sama. Semoga doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alamin. Coba sekarang Bapak ini absen dulu ya. Ada yang nggak hadir pada hari ini? Gak hadir gak ada yang hadir? Ferry hadir, Mayana hadir, Irdina hadir, Delta hadir. Alhamdulillah hadir semua ya. Berarti sudah siap untuk mengikuti pelajaran pada hari ini? Siap? Ya siap. Oke, untuk lebih membangun semangat kita dalam belajar, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Ayo kita berdiri semuanya, berdiri. Indonesia.
Bagaimana anak-anak perasaan kalian pada hari ini? Senang. Perasaannya sangat senang. Alhamdulillah. Anak-anak, nanti pada saat materi ya dimohonkan kalian untuk menyimak ya, harus fokus ya, belajarannya harus fokus dan disimak. Dan nanti juga setelah jam pelajaran selesai, kamu harus bisa apa, membawa oleh-oleh. Apa oleh-olehnya? Ilmu yang bermanfaat. Ya, bawa oleh dari saya ilmu yang bermanfaat. Lalu apa? Lalu kalian amalkan. Oke. Sebelum itu kita pembiasaan membaca surat pendek ya, membaca surat Al-Maun ya. Ayo kita baca bareng-bareng. Ada yang hafal surat Al-Maun? Ayo, siapa yang hafal, cium tangan. Ya, ayo Saira ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Al-aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin, alladzina hum an shalatihim sahun, alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Al-Maun ini adalah kebiasaan sebelum belajar ya. Nah, maka dari itu apa? Semoga apa yang kita baca ya pada hari ini, ya hafalan ataupun surat itu, kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan membuat kesepakatan kelas untuk kalian. Yang pertama, kesepakatan kelasnya yaitu kalau ke toilet harus apa? Harus izin terlebih dahulu. Kalau kalian mau izin ke toilet. Dan yang kedua, ya, ini yang paling penting. Pada saat pembelajaran, ya, kesepakatannya itu apa? Kalian harus fokus dan menyimak paham. Oke. Lalu kita sudah memasuki bab 3, ya. Dan sekarang masih melanjutkan pembelajaran bab 3, yaitu apa? Anak soleh. Kalian tahu nggak anak soleh itu apa? Apa itu anak soleh? Tahu nggak anak soleh itu apa? Anak yang selalu berbuat kebaikan. Nah, coba. Saya ingin kasih contoh. Apa contoh hidup sederhana dalam kehidupan sehari-hari kalian? Ayo, berikan contoh apa? Tidak membeli barang-barang yang tidak berguna. Terus apa lagi? Apa? Tidak membawa uang jajan terlalu banyak. Mengelola keuangan dengan benar. Itulah hidup sederhana. Tuh, berarti sudah bisa semua kalian. Bisa nggak diamalkan? Bisa nggak diamalkan sama kalian? Harus bisa. Saya akan menyampaikan pembelajaran, ya, melanjutkan pembelajaran kepada kalian, ya, anak soleh. Yang pertama, anak soleh itu tadi apa? Hidup sederhana. Nah, yang sekarang indahnya saling menghargai. Nah, coba kalau kalian lihat, ya, teladan Rasulullah SAW, Rasulullah dan para sahabat menunjukkan saling menghargai tanpa memandang asal usul atau perbedaan. Ayat Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 mengajarkan pentingnya menghargai perbedaan sebagai sunnatullah. Sikap saling menghargai memperkuat persatuan dan persaudaraan di antara umat manusia. Hidup sederhana dan ikhlas, ya. Hidup sederhana dan ikhlas itu manfaatnya, ya, hati menjadi
tenang, hidup lebih berkah dan mendapat pahala yang berlimpah dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hidup sederhana, tidak berlebihan dalam segala hal yang tadi sudah dibilang, tidak membuang-buang uang terlalu banyak dan juga tidak terlalu boros dalam jajan ya. Merasa cukup apa yang dimiliki dan tidak boros dalam menggunakan nikmat Allah. Hidup ikhlas, hidup kita berarti harus ikhlas sebagai manusia kontornya. Harus ikhlas melakukan kebaikan tanpa apa? Tanpa ria. Ria itu apa? Tanpa sombong atau apa? Pamer. Hanya mengharap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga tidak hanya hidup sederhana dan ikhlas, tapi kita bagaimana bisa menjadi anak yang soleh dilakukan dengan tanggung jawab terhadap lingkungan. Nah, kata dalam surat Al-A'raf ayat 56, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya. Yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan contohnya. Terus menanam dan merawat pohon. Terus hemat energi dan air. Ini harus tanggung jawab terhadap lingkungan, ya. Harus kita jaga. Hal yang Allah fasilitasi kepada kita semua harus kita apa? Harus kita jaga. Dan juga kita apa? Sebagai anak yang soleh dan soleha, kita juga harus menjaga sikap dan perilaku anak soleh dalam kehidupan sehari-hari. Ya, apa itu? Yang pertama, menjaga hubungan baik, berteman dengan baik, saling membantu dan menghormati tetangga. Terus berbakti kepada orang tua. Ini sangat penting, berbakti kepada orang tua. Hormat dan patuh orang tua serta guru dalam bentuk ketaatan kepada Allah. Terus apa lagi? Menolong sesama, membantu orang yang membutuhkan tanpa pamrih dan selalu berbuat kebaikan. Nah, tadi kita sudah sama-sama menyimak tujuan pembelajaran anak soleh, ya. Nah, terus kalian harus menyimak, ya. Saya ada gambarnya, gambarnya kalian simak, oke? Tolong dipahami, fokus dan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang soleh dan soleha. Kali ini bertemu lagi dengan Ibu Yuli Mawarni dalam bab Aku Anak Soleh, Indahnya Saling Menghargai. Yuk kita simak pelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pemahaman yang baik. Amin. Nah, kali ini tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, setelah membaca kisah dan melihat gambar keberagaman, peserta didik dapat menjelaskan makna menghargai perbedaan dengan benar. Yang kedua, setelah mengikuti diskusi kelompok, peserta didik dapat memberikan contoh sikap menghargai pendapat orang lain dengan bertanggung jawab. Yang ketiga, setelah mendengarkan dalil Al-Quran dan hadis, peserta didik dapat menghubungkan ajaran Islam dengan praktik menghargai perbedaan di sekolah dan di masyarakat. Nah, baiklah, sekarang kita masuk pada penjelasan. Saling menghargai adalah sikap menerima, mengakui, menghormati dan terbuka terhadap orang lain yang memiliki perbedaan. Dengan menghargai, kita belajar hidup secara damai tanpa memaksakan kehendak sendiri kepada orang lain. Tentunya ini terdapat pada dalil Al-Quran, yaitu surah Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Nah, sekarang kita masuk pada manfaat saling menghargai. Yang pertama, menciptakan kehidupan yang rukun dan damai. Anak-anak sudah menyimak dari video pembelajaran, ya, saling menghargai. Sekarang saya mau tanya sama kalian. Siap, ya. Coba. Ada berapa bentuk perbedaan saling menghargai? Ada 3. Ayo siapa?
Yang mau menjawab, siapa yang mau menjawab? Oh, Irdina, apa saja Irdina? Perbedaan suku dan budaya, perbedaan pendapat, perbedaan keyakinan atau agama. Ya, perbedaan apa? Yang pertama? Perbedaan suku dan budaya. Yang kedua? Apa? Perbedaan keyakinan atau agama. Yang ketiga? Apa perbedaan pendapat? Perbedaan pendapat. Ada 3 bentuk perbedaan saling menghargai. Nah, di sini kita mempelajari saling menghargai itu adalah salah satu bentuk ciri kita menjadi anak yang soleh dan soleha, anak yang baik dan selalu berbuat kebajikan. Apa dampak positifnya? Apa dampak positif kita bisa saling menghargai? Apa dampak positifnya? Lulu apa Lulu? Hubungan pertemanan menjadi lebih erat. Hubungan sekitar merasa lebih damai, lebih tenang, lebih tentram, lebih nyaman. Terus apa lagi? Apa lagi? Bisa selalu menjaga keutuhan dalam pertemanan atau persahabatan ya. Mau dia agamanya Hindu, agamanya Kristen, ya agamanya Buddha atau Islam, ya. Kalau kita bisa menghargai dari agama tersebut, maka apa? Kita akan menjalin hubungan yang rukun. Jadi kita menghargai perbedaan itu banyak macam-macamnya tadi ya. Kita bisa menghargai perbedaan dalam bentuk agama, suku, dan budaya, ya. Bisa nggak kita terapkan? Bisa nggak? Bisa nggak kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita? Bisa nggak? Insya Allah bisa ya. Harus kita menjaga ya untuk keutuhan apa? Keutuhan, kerukunan, menjaga pertemanan dalam hidup sehari-hari. Sekarang saya akan membagikan tugas diskusi kelompok ya. Setelah nanti mengerjakan diskusi kelompok, kalian harus mempresentasikan di depan. Ya, tugas kelompoknya nanti kalian membuat poster beserta maknanya dan juga penjelasannya, ya, agar bisa dipresentasikan di depan. Paham? Oke. Bagaimana kalau kita ice breaking dulu biar lebih semangat? Mau nggak? Ayo kita berdiri semuanya. Berdiri kita ice breaking dulu. Seru nggak? Oke. Sekarang kita bagi tugas kelompok. Yuk, per kelompok. Tugas kelompok membuat poster tambahan lagi ya, diskusi, yaitu kalian ada 2 soal buat kalian ya untuk dipresentasikan juga. Nah, yang pertama, apa saja contoh perilaku anak soleh di rumah? Yang pertama ya, dan yang kedua ya, bagaimana cara menunjukkan sikap berbakti kepada kedua orang tua? Itu kamu cari 2 soal itu secara kelompok, nanti kamu bisa presentasikan ya di depan. Contoh-contohnya, paham? Oke, silakan dikerjakan. Udah ya, alhamdulillah udah siap untuk mempresentasikan ya, udah siap. Ayo maju kelompok 1 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin menunjukkan poster saya. Hargai dulu baru dihargai. Jika kamu mau dihargai, maka hargailah orang lain terlebih dahulu. Nah, ini adalah ya, poster dari kampung kami ya, dengan slogan hargai dulu baru dihargai. Jika kamu mau dihargai, maka hargai baik jauh lebih enggak. Coba bilang saya berbakti kepada kedua
mendengarkan penuh perhatian. Contohnya, dengarkan nasihat, cerita, atau keluh kesah mereka tanpa menyela. Tunjukkan bahwa Anda menghargai setiap perkataan mereka. Jaga lisan dan nada suara. Ini yang paling penting. Berbicara dengan lembut dan penuh hormat. Dilarang keras, membentak, atau bahkan mengucapkan kata kecil yang menunjukkan kejengkelan atau ketidaksetujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum materi pembelajaran berakhir, saya akan membagikan soal evaluasi terakhir. Oke, saya bagikan, kamu kerjakan soalnya ya. Udah itu anak-anak? Boleh dikumpulkan. Kertas lembar dikumpulkan. Kumpulkan. Ya, coba ya. Bapak cek dulu ya hasilnya ya. Nah, baik yang salah apa benar semua. Ya, coba dicek ya. Iya, bagus. Pinter, berarti kalian sudah paham semua. Nyangkut materinya. Apa yang kamu pelajarin ya. Iya, pinter. Betul semua ya, tepuk tangannya. Kita sudah mempelajari bab 3 yaitu anak soleh ya. Semoga kalian menjadi perilaku anak yang soleh dan soleha. Jadi kalian harus bisa menerapkan contoh kepribadian yang baik dan apa yang telah kita pelajari pada hari ini ya harus kalian terapkan dan kalian bisa amalkan maupun di luar dan di sekolah ataupun di rumah ya. Itu adalah sebuah kegiatan kebaikan seperti apa? Seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mampu nggak kalian untuk mengamalkan apa yang kalian kerjakan demi kebaikan? Mau nggak kalian menjadi anak yang soleh? Mau nggak kalian menjadi anak yang soleha? Ya, kalau kalian mau menjadi anak yang soleh dan soleha, maka apa? Harus diamalkan, yaitu yang pertama harus bisa saling menghargai. Ya, terus apa? Berbakti kepada kedua orang tua dan berbakti kepada guru. Oke, semuanya silakan dirapikan alat tulis kalian. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, coba tanya maju ke depan, tolong disiapkan. Mari kawan-kawan, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai, memberi salam. Amin.